Yuk. Nah, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasinya khusus ya. Sama kayak kemarin relasi yang biasa. Nah, jadi relasinya itu tugasnya adalah menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Lihat kata-katanya setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Jadi, ciri khas fungsi itu yang dinamakan fungsi itu anggota di A hanya punya satu pasangan. Ya, anggota di A hanya punya satu pasangan. Terus anggota di A memiliki semua pasangan. Jadi nggak boleh yang di A ini nggak ada pasangannya, nggak boleh jomblo dia. Si A ini anggotanya nggak boleh jomblo, ya. Terus si A ini anggotanya nggak boleh poligami, pasangannya cuma satu, ya. Jadi kalau Kak Bandar punya fungsi A, B, C, di sini misalkan apel, anggur, jeruk. Nah, pemetaannya dari A ke B ya, A ke B. Jadi A ke apel, B ke anggur, C ke jeruk, ya. Jadi eh, setiap anggota A wajib punya pasangan, nggak boleh jomblo dia, ya. Terus si anggota A-nya cuman boleh punya satu pasangan. Itu syaratnya relasi, fungsi. Kalau relasi kemarin inget si Dodo ya, si Dodo itu kan ada dua pasangan. Nah kalau dia ada dua pasangan si A-nya, misalkan si C-nya jadi pilih anggur juga. Nah ini bukan fungsi, ini bukan fungsi, ya. Kalau anggota di A-nya ada dua pasangan, punya dua pasangan di B, maka ini bukan fungsi, ya. Si A-nya anggotanya hanya boleh punya satu pasangan dan dia masing-masing harus punya pasangan si A-nya. Ya, nangkep nggak sampai di sini? Si A-nya nggak boleh jomblo, si A-nya nggak boleh poligami. Dua syarat ini harus terpenuhi buat fungsi. Nggak boleh jomblo, nggak boleh poligami. Ya, itu fungsi. Kalau relasi, boleh dia poligami. Jadi yang si A-nya boleh dia. Relasi boleh. Punya dua atau tiga pasangan di si B-nya boleh. Ya, itu cara mudah untuk mengingat bedanya fungsi sama relasi. Nah, ini Kak Badar buat ilustrasi. Yang pertama, contoh dari fungsi. Perhatikan A dan B. Anggota A itu PQR, anggota B 145. Ya. Ini merupakan fungsi karena masing-masing anggota A-nya punya pasangan, terus masing-masing anggota A-nya punya satu pasangan. Syaratnya terpenuhi ya sebagai sebuah fungsi. Ya, syarat sebagai fungsinya terpenuhi. Oke? Nangkep ya? Paham ya? Kalau dia si A-nya punya dua pasangan, berarti ini bukan fungsi, tapi ini adalah relasi. Ini adalah relasi, bukan fungsi. Ini bukan fungsi, bukan. Gitu ya, ini relasi. Ya tinggal lihat anggotaannya aja. Anggota awalnya dia punya satu pasangan atau tidak. Terus dia misalkan ada pasangannya apa enggak, gitu ya. Kalau nggak ada pasangannya berarti dia juga bukan fungsi, tapi dia relasi. Nangkep ya sampai sini ya. Silakan dicatat dulu ciri-ciri fungsi sama pengertian fungsinya.
Oke, kalau udah dicatat kasih jempol ya adik-adik ya. Sambil dicatat, sambil dipahami apa bedanya relasi sama fungsi. Kalau fungsi punya ciri-ciri yang khusus, si anggotanya nggak boleh poligami, dan dia nggak boleh, ya. Ingat, yang nggak boleh jomblo dan nggak boleh poligami hanya yang A aja. Yang B boleh, Kak? Boleh. Di B misalkan, kalau ini misalkan di B ada bilangan 0, dan ini ada 7, maka ini termasuk fungsi masih. Karena yang dilihat hanya si A-nya. Ya, anggota A punya pasangan, anggota A pasangannya harus satu. Kalau si B-nya nggak ada pasangan, nggak masalah. Selama si A-nya ada pasangan, dan pasangan di si A-nya cuma satu, itu nggak masalah, itu masih fungsi. Ya, jadi yang dilihat adalah himpunan awalnya, bukan himpunan tujuannya. Ya, oke, nangkep ya? Sudah dicatat? Kalau udah kita mau lanjut nih ke contoh yang berikutnya. Kalau udah kasih jempolnya ya adik-adik ya. Kalau masih nyatet, kalau udah selesai kasih jempol. Oke, press sudah. Yang lain sudah ya? Udah belum? Yuk kita lihat yang contoh berikutnya yuk. Nah, perhatikan ini. Untuk case yang kedua, yang selalu dilihat adalah yang A. Setiap anggota A punya pasangan ya. P ke satu, Q ke 4, R ke satu. Kak, tapi kan satunya di tujuannya ada P dan R di sini. Iya, nggak masalah. Ini masih tetap fungsi. Ya. Yang nggak boleh kalau si A-nya yang bercabang dua. Kalau si B-nya terima dua dari si A, nggak masalah. Tapi kalau si A-nya bercabang dua, itu nggak boleh. Ya. Jadi selalu yang dilihat adalah si A-nya. Menentukan fungsi atau tidaknya selalu dilihat anggota A-nya. Harus penuh dua persamaan itu. Ya, dua syarat itu harus penuh. Anggota A punya pasangan, dan masing-masing pasangannya harus satu. Ya. Dicatat dulu ya adik-adik ya. Nanti kalau kalian ketemu case begini, nggak usah bingung. Lihat selalu himpunan awalnya aja. Kalau sudah selesai dicatat, kasih jempolnya ya. Kita mulai contoh yang ketiga ya. Dari fungsi ya. Eksa sudah, Ana sudah. Oke, yuk lanjut ya. Nah, perhatikan yang kedua dan ketiga. Bedanya yang ketiga dengan yang kedua, si Q-nya bercabang dua, keempat sama kelima ya. Maka ini bukan fungsi, tapi ini adalah, yang ketiga adalah relasi. Ini relasi. Ya, judul relasinya apa, kita belum tahu. Tapi yang jelas dia relasi. Ya, jangan lupa, fungsi juga ada judulnya nanti ya. Karena fungsi tadi kan ngomongin relasi khusus, hubungannya lebih khusus dia. Oke, seru nih belajar relasi sama fungsi, harus teliti. Lihat yang di si A-nya. Kalau A-nya punya dua pasangan, berarti dia bukan fungsi.
Tapi kalau si A-nya cuma punya satu pasangan, itu berarti fungsi. Kak, Iya, gimana Nil? mau nanya kalau misal dia A-nya punya pasangan semua, tapi misalnya si B-nya itu ada yang gak ada pasangan itu tetap fungsi. Eh, yang Otnil tanya, Otnil keluar lagi. Iya, Otnil, yang Otnil tanyain itu kayak yang contoh pertama ini ya. Kan ini Kak Bandar tambahin 0 sama 7. Jadi di si B-nya ada yang nggak punya pasangan, selama si A-nya ada pasangan semua, itu nggak masalah. Ya, nangkep nggak Nil? Ya, yang penting si A-nya yang kita lihat. Kalau si B-nya nggak ada pasangan, nggak masalah. Ya, Iya, oke? Yuk lanjut ya ke yang keempat ya. Nah, ini si A-nya ada anggota A-nya yaitu R yang nggak punya pasangan. Berarti ini juga bukan fungsi. Ya, si R nggak ada pasangannya, nggak ada panahnya gitu ya. Maka ini bukan fungsi. Ingat syarat fungsi, semua anggota A-nya harus punya pasangan dan pasangannya cuma bisa satu. Ya, udah mulai nangkep sampai di sini udah mulai paham belum fungsi seperti apa? Sudah? Ini yang keempat sudah paham? Yuk kita lanjut yuk. Yuk yang kelima. Yang kelima ini fungsi ya karena si A-nya semua punya pasangan dan pasangan si A-nya cuma satu. Nah, perhatikan tadi yang pertanyaan Otnil. Si B-nya kan ada yang nggak punya pasangan. Itu nggak masalah. Ini masih tetap fungsi ya. Selama si A-nya ada pasangan dan si B-nya nggak ada pasangan itu nggak masalah. Ya, oke. Sip. Catat ya. Yuk. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut yang lecture berikutnya ya. Nah, coba perhatikan Kak Bandar punya ABCD
Ya, A, B, C, D ini, walaupun udah ada jawabannya, nanti coba kalian buktikan. Betul nggak sih ini jawabannya gitu ya? Fungsi atau bukan fungsi. Ini kan himpunan pasangan berurutan. Berarti nomor yang A ya, 2A. 2A itu kalau digambarin, berarti kan ini P, ini Q. Ya, P dan Q. Oke. Bukan P dan Q, isinya P, Q. Sorry. Berarti ini kita anggap A, B aja. Ini kita anggap A, ini B. Isinya kan yang A itu A-nya P, Q, R. Lalu ini 3, 4, 5. Ya. Pasangannya kan P3. P,3 berarti P ketiga. Q,4 berarti Q-nya keempat. R kelima berarti R-nya kelima. Nah ini fungsi bukan? Ya. Fungsi ya? Oke, good. Berarti jawabannya yang A benar ya, ini fungsi ya. Ini fungsi, betul. Tuh. Nah, terus sekarang yang B. Kita cek yang B. 2B sekarang kita cek. Ini isinya, status ya. Yang B itu 1, 2, 3. Terus ininya pasangannya 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Berarti 1,3, berarti 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5. Ini fungsi bukan? Ya. Fungsi ya. Karena setiap A-nya ada pasangan ya. Dan pasangan di si A-nya cuma 1. Ya, clear, ini fungsi. Terus yang C sekarang, 2C. Ini tadi 2B ya. Sekarang kita ke 2C. Kita hapus dulu. C itu ada PQP. P dan Q berarti ya. Lalu ininya ada 3, 4, 5. P ketiga, P,3 berarti P ketiga. Lalu Q,4 berarti Q keempat. Terus P,5 berarti P kelima. Ini fungsi bukan? Bukan. Hah? Bukan. Fungsi atau bukan? Bukan. Karena si A-nya ada si P yang punya dua pasangan ya. Jadi ini bukan fungsi. Ya. Clear bukan fungsi ya, karena si P-nya ada dua pasangan. Oke. Berikutnya. Terus yang kelima, ke D ya. D 1, 2, 3. Berarti ini 1, 3, 5. Oke, 1,1 berarti ke sana. 2,3 berarti ke sana. 3,5 berarti ke sana. Ini fungsi bukan? Fungsi. Fungsi ya? Clear ya? Sip. Silakan dicatat dulu deh yang nomor 2. Yep. Ini kan dari himpunan pasangan berurutan kita bikin ke diagram panah ya, supaya lebih mudah lihat fungsi atau bukan. Kalau udah dicatat, kasih jempolnya ya dikit ya. Kamu nanya, Ya, gimana? Praise. itu tuh berarti yang A harus selalu dapat pasangan, tapi yang B kalau nggak dapat pasangan nggak apa-apa. Betul. Oke.
Iya. Makasih, Kak. Yang jadi poinnya selalu si A, ya. Ketentuannya selalu si A patokan, ya. Si A boleh punya pasangannya cuma satu juga, nggak boleh banyak. Nggak boleh milih dua di B. Milihnya cuma satu doang. Lebih mudah kan fungsi dibanding relasi kan? Udah beres. Kalau udah selesai dicatat, kasih jempolnya deh. Oke, udah ya. Ya, lanjut ya. Nah, coba cek ini. Pakai diagram panah. Ini katanya fungsi, tapi cek dulu pakai diagram panah. Benar nggak dia fungsi? Ini A, ini B. A-nya ada PQRS. PQRS. B-nya ada 1, 2, 3. B yang ke atas kan, B berarti 1, 2, 3 kan. A yang ke samping, PQRS. Berarti P temennya 2. P kedua berarti ya. P kedua. Lalu Q ketiga. Q ketiga. R ke 1. R ke 1. S ke 3. S ke 3. Nah ini fungsi bukan kalau begini. Kalau dia begini fungsi bukan. Coba lihat. Anggota di A-nya ada pasangan semua nggak? Syarat fungsi kan anggota di A harus ada pasangan. Dan anggota di A cuman boleh punya pasangannya satu kan? Ini fungsi atau bukan? Iya, fungsi, Kak. Ya. Sekalipun di B, si 3 itu ditunjuk oleh si P sama si S. Kita nggak peduliin yang di B, kita peduliin yang di A ya. Ya, abaikan yang di B, yang kita fokus adalah di A. Si A harus punya semua pasangan, pasangannya si A harus satu. Oke? Nah, ini dicatat dulu nih. Gambarin diagram kartesiusnya sama diagram panahnya. Lebih mudah tahu dia fungsi atau bukan pakai diagram panah. Kalau pakai diagram kartesius, kita harus tetap pindahin ya ke diagram panah. Oke? Nangkap? Plus ya? Kita pelan-pelan aja belajar fungsinya, supaya kalian bisa paham. Kalau udah dicatat, kasih jempolnya ya. Hotmail udah, yang lain siapa? Yang belum? Yang masih nyatet? Hana sudah, Andrea sudah, Ekles sudah. Yuk, lanjut yuk. Nah, kira-kira ini kenapa bukan fungsi? Coba dicek dulu adik-adik. Gambarin dulu diagram panahnya coba. Soalnya Q-nya itu ada 2 pasangan. Q-nya ada 2 pasangan, jadi nggak boleh. Iya, itu relasi namanya. Relasi berarti. Good. Nangkep ya. Jadi gambarin diagram panahnya, si Q-nya bercabang 2 ya. Oke, si Q-nya dia bercabang 2. Ini A, ini B. Berarti A-nya isinya kan P, Q, R, S. Si B-nya 1, 2, 3. P kedua ya. P kedua. Oke, lalu Q ke 1. Q juga ke
3 ya. Lalu S-nya ke 3. R-nya ke 1 lagi. S-nya ke 3. Nah, nggak boleh ya, karena si Q-nya bercabang 2. Ya, berarti ini bukan fungsi. Ini relasi betul kata nama ya. Oke, silakan dicatat. Kalau udah kita lanjut. Udah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar ngomongin banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Ya, ini agak lebih butuh konsentrasi supaya adik-adik bisa nangkep gimana konsepnya banyaknya fungsi yang terjadi terhadap suatu pemetaan ya. Yuk, Kak Bandar punya fungsi A, himpunan A itu 1,2, isinya A 12, dan B himpunannya A dan B. Oke, Kak Bandar di sini petakan kemungkinan-kemungkinannya ya. Yang pertama ini, 1 ke A, 2 ke B. Ini kemungkinan pertama. Kan judulnya banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Nah, ini yang kedua, 1 ke B, 2 ke A ya. Kita ngomongin fungsi. Berarti si A-nya harus punya satu pasangan, si A-nya nggak boleh nggak punya pasangan ya. Ini yang ketiga, 1 ke A, 2 ke B. Masih fungsi ya ini ya. Yang keempat, 1 ke B, 2 ke B juga. Ini masih fungsi. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin terjadi, ada 4 kemungkinan dari dua himpunan ini. Ya, pemetaannya dari A ke B. Ya, dari himpunan A ke himpunan B. Nanti kita belajar rumusnya, nanti Kak Bandar kasih rumusnya. Tanpa harus gambarin, adik-adik bisa langsung cepat nyarinya ya. Tapi pemahamannya Kak Bandar kasih dulu. Kemungkinan-kemungkinannya seperti apa? Kemungkinan-kemungkinannya seperti ini. Ya. Himpunan A isinya 2 anggota, himpunan B isinya 2 anggota. Nanti tanpa perlu kalian gambarin, adik-adik tahu sebenarnya perkiraan atau estimasi kemungkinan banyak fungsi yang terjadi itu seperti apa. Udah? Kalau udah kita lanjut. Dicatat dulu ya, digambarin kemungkinan-kemungkinannya ya. Nah, sekarang coba gambarin banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi kalau Kak Bandar punya A-nya isinya 1, 2, 3. Ya, dari himpunan A isinya 1, 2, 3 ke himpunan B. Kemungkinannya seperti apa sih yang bakal muncul? Coba cari dulu yang nomor 2 ya. Banyak fungsi yang mungkin terjadi kalau A-nya ada 3 anggota, B-nya 2 anggota. Pakai cara yang sama ya. Dengan nomor 1. Nanti kalau udah dapet jawabannya kira-kira ada berapa fungsi, berapa kemungkinan, ketik di chat aja.
Ada yang udah dapat berapa kemungkinannya? Ada yang udah dapat berapa kemungkinannya? Kalau A-nya ada 3 anggota, B-nya 2 anggota. Yuk, kita lihat yuk. 8 ya. Ini dia gambarnya. Ya, jadi ada 8 betul kata Otnil. Nah, berarti ini 1, ini 2, ini kemungkinan ketiga, keempat, ini kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ya. Nah, nanti Kak Bandar ajarin konsepnya seperti apa. Jadi kalau A-nya 3 anggota, B-nya 2 anggota, maka ya kemungkinan fungsi yang terjadi ada 8. Ya. Digambarin dulu, dicatat dulu ya adik-adik ya. Nanti Kak Bandar kasih rumus. Seperti apa. Oke, udah dicatat kemungkinan-kemungkinannya. Yuk, sekarang Kak Bandar kasih rumusnya. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B itu, kita pakai konsep ini ya. Ini A-nya ada 2 anggota, berarti NA itu sama dengan 2 anggota. N itu ngomongin banyak anggota ya. NB-nya sama dengan 2 anggota. Nah, ngomongin banyak fungsinya, itu konsepnya pakai gini. NB
dipangkatin sama NA. Ya, NB-nya kan 2, NA-nya 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus ini NB-nya kan 3 ya, NA-nya 3, NB-nya 2. Maka banyak fungsi yang mungkin terjadi, berarti NB dipangkatkan dengan NA. NB, sekali lagi N itu ngomongin banyaknya anggota. Anggota B banyaknya adalah 2, anggota A banyaknya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi untuk mencari banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari kedua himpunan A ke B, lihat banyak anggotanya. Banyak anggota A berapa, banyak anggota B berapa, maka rumusnya adalah banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Silakan dicatat dulu ya adik-adik ya. Kalau udah selesai dicatat, kasih jempolnya. Kita mau lanjut. Kalau udah selesai dicatat, kasih jempolnya ya. Ini nanti keluar di UAS, jadi adik-adik tolong pelajari. Dan ini masih fresh ya. Kita belajarnya di akhir semester 1 tentang relasi dan fungsi. Kak Bandar sengaja taruh di akhir karena ini lebih butuh konsentrasi yang tajam, supaya adik-adik gak gampang lupa. Kak Bandar taruh di akhir, nanti kalau ada UAS, kalian bisa langsung kerjain dengan enak. Dengan mudah ya. Akan dicatat dulu, kalau udah kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yuk, kita next yuk. Nah, ini dicatat nih. Yang tadi Kak Bandar ini. Ya. Jadi cara mencari banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B itu adalah anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Ya. Kalau udah dicatat, kita mau absen nih. Oke, Hana sudah. Yang lain? Sudah. Nah ya, yuk absen yuk. Yuk silakan open cam. Kita mau absen yuk. Wih, Daniel tua sekali, Nil. Jenggotnya panjang, putih-putih. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Yo, sama-sama. Ya.